Bab 13/14. Penduduk yang aneh. Rombongan Putri Gayatri saat ini telah sampai di depan sebuah gerbang besar. Gerbang itu setinggi 10 depa dengan lebar 6 depa, di kedua sisi gerbang itu terdapat patung makhluk yang sangat besar, rupanya sangat buruk, dengan sebuah tanduk di kepalanya, mata bulat besar dan bibir tebal yang menganga memperlihatkan deretan gigi dan taring besarnya, lidah yang menjulur panjang sedada membuat makhluk itu tampak menyeramkan, masing-masing memegang sebuah tombak yang saling disilangkan di depan pintu gerbang. Senopati Drupada turun dari kereta berjalan ke arah pintu gerbang, di depan gerbang itu dia seperti membacakan sebuah mantra, tepat selesai mantra itu dibacanya, kedua patung besar itu pun perlahan bergerak menarik tombak mereka hingga sejajar, pintu gerbang yang awalnya tertutup rapat kini perlahan terbuka dengan sendirinya. Galuh yang dari tadi menyaksikan itu dari atas beberapa kali menggosok matanya, sebuah pemandangan yang aneh di mana sebuah patung batu dapat bergerak berubah posisi. Kemudian, pintu gerbang sangat besar dapat terbuka tanpa ada yang menarik atau mendorongnya, namun, yang paling membuat pemuda itu takjub adalah sesuatu di balik gerbang tersebut. Tepat ketika pintu gerbang besar itu terbuka, terlihat sebuah pemandangan yang sangat indah, di mana sebuah jalan besar membentang membelah padang bunga yang luas. Baru pertama kali Galuh Wardana melihat sesuatu yang seperti ini, matanya seketika berbinar penuh semangat, hahaha, tidak sia-sia aku jalan-jalan ke sini. Ternyata kerajaan Aru tidaklah buruk, tertawa dia di dalam hati. Wajahnya tampak berseri dengan senyum tipis melengkung di bibirnya. Begitupun halnya Putri Gayatri, matanya berbinar dengan jantung yang berdebar kencang, seperti baru pertama kali melihat pemandangan di hadapannya. Waktu seakan berhenti dan dunia berubah gelap dengan taburan bintang indah di sekitarnya, pupil matanya melebar memandang lurus ke depan, melihat sosok malaikat tampan bercahaya tersenyum indah ke arahnya melayang di atas angin. Tidak, ini bukan hanya tampan, tapi sangat tampan. Apakah aku sedang bermimpi? Gumam hatinya. Namun, lamunannya segera saja buyar, ketika cubitan kecil terasa hinggap di pinggang lentiknya. Iya, ternyata sedari tadi bukan padang bunga yang membuat Putri Gayatri seperti itu, tetapi lengkungan senyum tipis Galuh Wardana lah penyebabnya. Putri Gayatri segera menunduk memalingkan wajahnya karena malu, semua memandangnya sedikit aneh, namun, segera mereka berpaling jua, tak berani terus memandangi tingkah putri rajanya itu, lain hanya dengan Galuh Wardana. Dari tadi hanya padang bunga lah yang menjadi daya tarik pemuda itu, melesat dia terbang lebih dulu dan mendarat halus di antara bunga-bunga mekar berwarna jingga, hatinya entah kenapa serasa dibawa terbang ke atas awan, harum bunga menyeruak membuat Galuh seakan mabuk terbuai. Ada perasaan aneh di pandangan semua orang melihat tingkah pemuda itu, seakan dia datang dari dalam goa yang tak pernah melihat bunga mekar sepanjang hidupnya. Mereka menggeleng kepala kecil, sebelum setelahnya melanjutkan kembali perjalanan. Sebenarnya apa yang mereka pikirkan adalah sebuah kenyataan, di mana pemuda yang saat ini bersama mereka memang berasal dan tinggal di dalam goa. Jangankan bunga mekar berwarna indah, untuk sinar matahari pagi pun baru akhir-akhir ini dia melihatnya. Galuh berlari-lari kecil di antara padang bunga, seperti seorang bocah dia sesekali melompat, berputar dan merebahkan badannya di padang itu, sungguh seperti bukan seorang pendekar saja tingkahnya. Setelah merasa puas menikmati padang bunga, pemuda itu pun segera melesat terbang menyusul rombongan Putri Gayatri. Memang beberapa saat yang lalu dirinya sengaja ditinggal, dengan alasan ingin menikmati panorama padang bunga. Saat itu Putri Gayatri dengan malu-malu mengajukan diri untuk menemani Galuh, namun, Senopati Drupada tidak mengizinkannya karena takut mengganggu pendekar muda tersebut. Kereta kuda pun kembali melaju cepat menyusuri jalan besar yang membelah padang bunga, memang cukup luas padang itu hingga memakan waktu perjalanan setengah hari. Menjelang sore, perjalanan mereka pun kembali berhenti ketika sampai di depan istana gerbang wilayah kerajaan, terdapat beberapa prajurit yang menjaga gerbang tersebut. Setelah melihat dan mengenali siapa yang datang, dengan cepat pintu gerbang segera dibuka, kereta kuda kembali melaju melewati beberapa prajurit dan para masyarakat yang berbaris rapih memberi penghormatan kepada putri raja mereka. Semua prajurit di tempat itu sempat terpana, saat melihat seorang pemuda berwajah tampan melayang di atas kereta kuda, mereka terpaku di tempat sebelum Senopati Drupada berteriak memerintahkan membuka gerbang. "Woi, apa aku sedang bermimpi?" Salah satu prajurit bertubuh gempal menggesek-gesek matanya menyaksikan Galuh Wardana. "Sepertinya tidak, Tis, kita tidak sedang bermimpi," jawab salah satu prajurit berbadan tegap, menjawab temannya yang bernama Entis.
Makhluk apa dia? Wujudnya sungguh indah. Ah, tidak sangat indah. Aku juga baru pertama melihat yang seperti ini. Apa dia seorang dewa? Mungkin saja, dilihat dari kekuatannya di luar nalar kita. Iya, dia melayang-layang seperti angin adalah tunggangannya. Betul, mungkin dia calon pasangan putri raja kita. Banyak percakapan prajurit dan masyarakat yang ada di sana. Setelah memasuki gerbang terdapat rumah-rumah warga di sepanjang jalan. Masyarakat di sana segera berkumpul dan memberi penghormatan kepada rombongan Putri Gayatri. Semua orang terpana menyaksikan Galuh Wardana, bahkan ada beberapa wanita yang pingsan di tempat, karena tidak dapat menguasai hatinya. Ibu, lihat Bu, ada pria sangat tampan di atas kereta sana, kata seorang gadis kecil. Iyando, sungguh dia sangat tampan. Aku ingin menikah dengan dia, Bu. Hus, kau ini anak kecil Ndo, biar ibu saja yang menikah dengannya, ujar si ibu tidak tahu malu. Ibu sudah gila, bapak mau dikemanakan jika ibu menikah dengan pemuda itu? Ah, biar bapakmu nanti ibu kasih racun dulu. Hus, ibu memang sudah tidak waras. Apa kau bilang, ingin meracuniku? Hah, terlihat seorang pria tiba-tiba sudah berada di belakang wanita itu, dia menenteng sebuah cangkul di pundaknya, ayo pulang. Akan kuberi pelajaran kau di rumah. Ampuni aku, Kakang, aku tidak berani, ditariknya tangan wanita tersebut oleh suaminya, mereka bergegas pergi berlalu dari tempat itu. Galuh hanya tersenyum mendengar semua itu, dia dapat mendengar walaupun jarak yang cukup jauh, karena indera pendengarannya sudah peka dilatih waktu berada di tengah hutan larangan. Kemudian terdengar lagi ada yang sedang membicarakannya tak jauh dari laju kereta. Sungguh keindahan yang sempurna ya, Yu. Malam ini mungkin aku akan memimpikannya, seseorang berkata pada temannya yang mungkin bernama Ayu. Betul, aku setuju denganmu, aku tidak tahan melihat matanya itu. Iya, aku jatuh cinta di pandangan pertama Yu, andai saja dia menikah denganku. Kau sudah tidak waras Ja, kau itu laki-laki tahu. Balas perempuan di sampingnya, ternyata dia seorang pria bernama Jaja. Laju terbang Galuh sedikit terseok seketika, kepalanya sakit dan terasa mual kala mendengar percakapan mereka, andai tidak bersama Putri Raja, ingin rasanya dia membenturkan kepalanya sendiri pada dinding batu. Apa penduduk di sini sudah pada gila, sial, pendengaran yang suci kini ternodai, kesal Galuh di dalam hati. Bab 15. Kemelut Kerajaan. Kerajaan Aru dipimpin oleh Sri Rangga Masalemba sebagai rajanya, sudah 120 tahun lebih dia berkuasa di kerajaan itu. Dia memberi kedamaian dan kesejahteraan bagi rakyat kerajaan Aru, sebelum perselisihan di antara keluarga kerajaan terjadi. Kerajaan Aru ternyata sedang dalam kemelut yang cukup rumit, di mana adik raja yang bernama Birawa Masalemba, menginginkan tahta kerajaan, dengan berbagai trik licik dia memakai segala cara berusaha merebut tahta dari kakaknya. Raden Birawa menghasut beberapa menteri beserta senopati kerajaan untuk ikut menentang Raja Rangga, diam-diam dia membentuk kekuatan tempurnya, serta beraliansi dengan salah satu kerajaan bangsa lelembut lain. Setelah dikeluarkan secara tidak hormat dari kerajaan Aru, Raden Birawa membangun sebuah markas di luar batas wilayah kerajaan bersama pasukannya. Dia tidak segan membunuh siapapun yang berpotensi mengganggu rencananya, baik itu rakyat biasa atau bahkan keluarganya sendiri. Itulah penyebab penyerangan pada Putri Gayatri. Raden Birawa bermaksud membunuh Putri Gayatri untuk menjatuhkan mental sang kakak. Setelah mendapat informasi dari salah satu abdi dalam kerajaan mengenai kepergian Putri Gayatri, Raden Birawa pun segera mengutus beberapa pasukan, yang dipimpin oleh salah satu senopatinya untuk membunuh Putri Gayatri saat di perjalanan. Namun, betapa marah dan murkanya dia ketika mendengar rencananya gagal, bahkan semua pasukan yang diutusnya mati secara mengenaskan. Curiga ada pihak lain yang membantu Raja Rangga, Raden Birawa segera mengambil keputusan untuk melakukan penyerangan secara terbuka pada kerajaan Aru sebelum kerajaan itu semakin kuat. Maka hari itu juga mereka berangkat dengan kekuatan tempur penuh menuju kerajaan Aru. Raden Birawa lebih percaya diri karena ada bantuan lain yang ikut bersamanya. Hampir bersamaan dengan tibanya Putri Gayatri di kerajaan Aru, pasukan Raden Birawa pun sampai, kini mereka sudah mengepung wilayah kerajaan secara militan. Paman Nayuda, kita serang kerajaan secara diam-diam, lumpuhkan semua prajurit keamanan secara bersamaan, setelah itu, dengan kekuatan penuh kita kepung istana dan bunuh si Rangga,
sebelum pasukan militer kerajaan menyadarinya, begitu Birawa menyusun strateginya, dia berbicara dengan salah satu senopatinya. Sesuai tata letak pos keamanan kerajaan, pasukan Birawa dibagi menjadi 4 bagian dan 2 gelombang. Setiap bagian gelombang pertama bertugas melumpuhkan semua pos keamanan kerajaan. Setelah prajurit keamanan lumpuh, gelombang kedua dengan cepat akan masuk dan mengepung istana kerajaan. Dengan mudah rencana pertama pun berjalan lancar tanpa hambatan, ternyata Birawa membawa pasukan raksasa bersamanya, hingga setiap pos keamanan dengan cepat mereka kuasai. Sekarang mereka tengah memulai rencana keduanya, dengan pasti mereka berjalan menuju ke arah istana kerajaan. Raden Birawa dapat pastikan, sekarang tahta kerajaan Aru akan segera jatuh ke tangannya. Di dalam istana kerajaan, ternyata sedang mengadakan pertemuan besar, di mana mereka tengah berkumpul menyambut kepulangan Putri Gayatri. Rombongan Putri Gayatri kini memasuki gerbang terakhir yang membawa mereka langsung ke depan bangunan keraton istana kerajaan Aru. Galuh lagi-lagi dibuat terpana melihat bangunan megah istana, ada lebih banyak patung besar yang sama seperti pada gerbang pertama, namun, yang menarik terdapat berbagai ukiran indah pada setiap dindingnya. Setiap penjaga, dayang dan semua abdi dalam pekerja istana melebarkan mata mereka ketika melihat Galuh Wardana. Hati mereka para perempuan seakan terasa damai, mereka seketika terpesona dengan ketampanan surgawi pemuda itu, bagai seorang bintang, membuat semua tatapan yang ada di sana mengarah kepada Galuh Wardana. Seperti sudah terbiasa dengan semua itu, Galuh melenggang santai mengikuti Putri Gayatri dan Senopati Drupada, walau ada beberapa dari mereka yang menatapnya dengan aneh. Aku baru tahu, ternyata berwajah tampan itu terkadang merepotkan ya, bisik Senopati Drupada kepada Galuh. Pemuda itu hanya bisa tersenyum kecut sambil menggaruk belakang kepalanya yang tidak gatal. Di dalam aula keraton kerajaan sudah terdapat beberapa senopati, menteri dan perdana menteri duduk berbaris saling berhadapan pada sebuah kursi kecil persegi, yang berjejer rapi memanjang hingga ke depan singgasana raja. Kursi kiri paling dekat dengan raja diduduki oleh patih, dan sebelah kanannya diduduki oleh Perdana Menteri serta penasehat kerajaan, mereka semua antusias menunggu kedatangan rombongan Putri Gayatri. Putri Gayatri segera masuk ke dalam aula keraton melewati beberapa prajurit jaga diikuti Patih Drupada dan Galuh Wardana, hanya mereka bertiga yang kini berada di sana, prajurit yang bernama Sinto dan Bodilah lebih dulu berpisah di lingkungan Kedaton. NB, Kedaton adalah komplek keluarga kerajaan, sementara keraton adalah istana kerajaan. Hormat saya Baginda Raja, Putri Gayatri memberi hormat kepada ayahnya diikuti oleh Senopati Drupada dan Galuh Wardana. Pemuda itu menundukkan kepalanya karena khawatir mengganggu kepentingan mereka. Raja Sri Rangga Masalemba, menganggukkan kepalanya kemudian melambaikan tangannya ke arah Gayatri, gadis itu kemudian berlari memeluk ayah dan ibunya di depan singgasana. Maafkan Gatri ayahanda, sudah membuat ayah dan ibunda khawatir, kata putri itu. Tidak apa sayang, ayah yang harusnya minta maaf karena membuat kamu dalam masalah, jawab Raja Rangga, sebelum kemudian melirik ke arah Senopati Drupada. Hamba Paduka Raja, Senopati Drupada berkata, perjalanan kami awalnya lancar, namun tepat ketika melintasi perbatasan hutan larangan, kami diserang oleh puluhan anak buah Raden Birawa. Andai pendekar muda ini tidak menyelamatkan kami, sudah pasti kami pulang tinggal nama, lanjut Drupada. Kurang ajar para pengkhianat itu. Rupanya mereka sudah mulai berani terbuka, namun pasti sudah ada orang dalam yang membocorkan informasi. Terlihat wajah raja itu memerah menahan marah, tangannya terkepal kuat. Betul yang mulia, tidak mungkin mereka tahu jalur perjalanan kami yang rahasia, Drupada berbicara meyakinkan. Di mana pendekar muda yang menyelamatkan kalian sekarang? Tanya Raja Rangga. Dia di sini yang mulia, di mana dia? Senopati Drupada terkejut ketika ditunjuknya ke belakang Galuh Wardana sudah tidak ada. Di depan, Putri Gayatri pun beberapa kali menggosok matanya tidak percaya. Baru saja beberapa tarikan nafas dilepaskan pandangannya dari Galuh, pemuda itu sudah hilang entah kemana. Bahkan semua orang yang hadir di sana juga terkejut, karena baru saja mereka melihat seorang pemuda yang ikut masuk ke ruangan itu, tengah duduk membungkuk di belakang Senopati Drupada kini lenyap entah kemana. Namun, belum berhenti mereka terkejut dengan lenyapnya sosok Galuh Wardana dari pandangan mereka, kini tiba-tiba terdengar ledakan besar di luar bangunan keraton, bersama dengan itu, 6 tubuh prajurit meluncur dengan cepat di hadapan mereka,
prajurit itu menghantam tiang bangunan keraton dengan keras dan mati seketika, kemudian terdengar tawa menggelegar dari luar sana. Hahaha, menyerahlah sekarang Rangga, atau seluruh keluarga dan pengikutmu, kami bumi hanguskan di tempat ini. Ternyata Birawa yang tertawa itu, dia melangkah dengan bangga masuk ke dalam bangunan keraton. Ada serangan, segera bawa Yang Mulia Raja beserta keluarga kerjaan dari sini, perintah Pati Arya. Arya adalah pati kerajaan Aru yang memiliki kesaktian paling tinggi di ruang itu, tingkat kependekarannya sudah memasuki tingkat pilih tanding akar 4, sebuah kekuatan yang tidak dapat diremehkan, bahkan Raden Birawa harus bersabar lama menahan ambisinya karena keberadaan Pati Arya di kerajaan Aru, tidak ada yang mampu menandinginya di kerajaan tersebut. Namun, hal itu kini tidak dia takutkan lagi karena bersamanya ada kekuatan yang luar biasa. Bersambung.